Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, kita akan masuk ke pusat informasi .guru.kemendikbud.go.id. Nah, di sini ada informasinya tentang langkah-langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah kita selesai diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, jadi setelah kita selesai diobservasi oleh kepala sekolah, kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Jadi ada logo fitur seperti ini, kita klik yang isi dokumennya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda akan melihat hasil penilaian dari kepala sekolah berdasarkan observasi. Nah, jadi kita akan bisa melihat hasil penilaian oleh kepala sekolah. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa cek. Nah, seperti ini adalah hasil penilaian dari kepala sekolah berdasarkan observasinya. Nah, di sini ada catatannya. Perlu diperhatikan. Rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, ini adalah contoh hasil observasinya. Misalnya, fokus perilakunya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini adalah nilai atasannya, misalnya dilakukan dan efektif. Nah, catatan guru melakukan komunikasi positif. Kemudian fokus perilaku yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, di sini penilaiannya belum dilakukan. Nah, jadi guru belum melakukan strategi. Kemudian yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, berdasarkan penilaian atasan dilakukan tapi belum efektif. Nah, kemudian berdasarkan hal ini kepala sekolah memberikan rekomendasi. Rekomendasinya ada di bawah sini. Rekomendasi atasan mempelajari strategi pengelompokan. Nah, setelah itu kita bisa klik lanjut. Nah, yang kotak biru. Nah, seperti itu. Nah, pada halaman tindak lanjut kita akan dapat menemukan beberapa hal. Jadi kita dapat isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik kinerja. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu atau lebih dari satu tujuan tindak lanjut. Kemudian kita akan memilih materi pembelajaran dari PMM. Nah, di sini catatannya sebelum melakukan pengisian dokumen tindak lanjut, kita dianjurkan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini adalah rubriknya atau formulirnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya seperti itu. Selanjutnya formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, ini adalah contoh formulirnya. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, jadi di sini kita diminta untuk menulis refleksi kita. Nah, misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, jadi di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, jadi di sini kita bisa memilih salah satu atau lebih dari satu seperti itu tujuan pembelajarannya. Tinggal kita centang seperti itu. Kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Nah, jadi misalnya di bulan apa? Misalnya di bulan Mei, misalnya apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, jadi tinggal kita pilih di sana. Kemudian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Misalnya kita akan belajar strategi pengelompokan. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Contohnya melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut, misalnya Mei sampai Juni. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, selanjutnya kalau sudah kita selesai memilih,
Nah, kita akan mengumpulkan, tinggal klik kumpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang sudah diisi seperti itu. Nah, kalau kita sudah selesai mengisi, selanjutnya kita klik yang kumpulkan. Nah, jadi kita kumpulkan formulir yang sudah kita isi tadi sehingga nanti tulisannya berhasil dikumpulkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, demikian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, situs ini bisa dikunjungi oleh siapa saja di pusatinformasi.guru.kemendikbud.go.id.